Halo teman-teman freelance, kali ini saya mau berbagi tentang virtual assistant skills. Jadi virtual assistant itu secara general ada banyak sekali skill yang bisa kita offer atau kita jual ke klien. Ada lebih dari 100 atau lebih dari 150 mungkin ya kalau kita breakdown satu persatu skillnya. Nah kalau teman-teman mau tahu apa saja sih offering skills yang bisa kita jual ke klien, bisa download free PDF ebook. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman bisa subscribe dan nanti otomatis masuk ke alamat email teman-teman untuk PDF-nya. Nah, di tahun 2023 ini, apakah virtual assistant masih banyak dicari oleh klien? Nah, supaya teman-teman mendapatkan insight sendiri ya, jangan terlalu percaya dengan apa yang saya katakan. Jadi silakan di riset atau di research di Google, pakai kata kunci misalnya virtual assistant skills in demand 2023, atau mungkin bisa pakai kata kunci virtual assistant skills 2023. Nah itu nanti bisa dicek satu-satu linknya, apakah memang masih ada kesempatan atau peluang untuk mengerjakan project atau job sebagai virtual assistant. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 5 skill yang saat ini banyak dicari. 5 skill virtual assistant yang saat ini banyak dicari, terutama oleh klien-klien dari luar. Jadi apa saja itu? Mari kita klik. Nah, yang pertama adalah blog management. Jadi di luar itu hampir semua klien yang dia melakukan bisnis online itu mempunyai website dan mempunyai blog. Nah, semakin si klien ini sibuk gitu ya dengan bisnisnya, semakin dia kurang ada waktu untuk mengerjakan atau memanage seperti website dan blog dan lain-lain yang itu penting untuk mendukung bisnisnya. Jadi sudah pasti dia akan mencari bantuan administratif atau virtual assistant untuk memanage atau mengembangkan blognya. Jadi kebanyakan yang seringkali dicari itu adalah content writer untuk blog, kemudian SEO untuk blog atau SEO untuk website, ada juga untuk maintenance blog, lalu landing page, kemudian untuk mendesain form dan lain-lain yang terkait dengan blog. Nah, blog management ini lebih ke mungkin planning konten, create konten, scheduling dan lain-lain yang itu pastinya setelah kita planning di depan atau dischedulekan di depan, dia nanti akan otomatis artikel-artikel tersebut akan otomatis tayang atau publish sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa menjual skill blog management. Tapi pastinya kemampuan bahasa Inggris terutama dalam hal writing atau menulis harus bagus ya. Karena kita ini targetnya adalah klien atau pangsa pasarnya luar negeri. Skill yang kedua yang banyak dicari oleh klien terkait virtual assistant adalah podcast dan YouTube editing management. Jadi kalau teman-teman paham bagaimana cara membuat skrip untuk podcast atau bagaimana cara mencari interviewer atau mencari collab antara website yang satu dengan website yang lain gitu ya. Maksudnya dari si klien dia biasanya mencari website atau podcaster untuk diajak kerjasama atau kolaborasi. Nah ini mengharuskan kita untuk mempunyai skill mencari database dan kemudian outreach. Itu sangat penting karena istilahnya kita mencari kolaborasi atau partnership dalam hal ini ya. Lalu kemudian YouTube editing juga banyak dicari karena saat ini bahkan
pemilik website dan blog ataupun pemilik bisnis sudah semakin banyak yang mempunyai YouTube. Mereka mungkin sudah mempunyai videonya, tapi untuk hal editing dan kemudian mungkin caption atau mungkin cutting dan editing dan mungkin menambahkan musik dan lain-lain, dia membutuhkan bantuan seorang virtual assistant. Nah, di sini kita bisa menjual skill kita di podcast dan di YouTube. Lalu yang ketiga, social media management. Seperti yang teman-teman ketahui, bahkan seorang individual pun, personal pun yang dia tidak mempunyai bisnis, dia mempunyai sosial media. Apalagi kalau pemilik bisnis, dia mempunyai bisnis, mempunyai website, pasti dia akan mempunyai sosial media untuk mengupdate awareness kepada para audiens dan kepada para calon customer-nya. Nah, di sini kita bisa membantu si klien ini khusus untuk social media management. Jadi misalnya teman-teman punya skill di bidang create grafik untuk sosial media, apakah itu menggunakan Canva, Photoshop, dan lain-lain, itu akan sangat membantu sekali di bidang social media management ini. Kemudian yang kedua, yang penting adalah bagaimana kita planning konten, repurpose konten. Jadi dari artikel dibuat Instagram karusel atau dari YouTube dibuat Instagram karusel, itu adalah repurpose. Jadi bagaimana kita bisa membuat repurpose konten dari semua konten non sosial media dari si klien, itu penting sekali. Jadi bagaimana kita mengedit video kemudian dijadikan reels atau story, itu juga banyak dicari oleh klien juga. Jadi kalau bisa satu atau beberapa skill yang banyak dicari di sosial media ini, teman-teman akan banyak mendapat peluang. Lalu untuk toolsnya, biasanya sih ada yang menggunakan untuk planning konten, banyak yang menggunakan Letter, Planoly, kemudian Meta Business Suite, itu yang free, ada yang menggunakan Buffer, dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa di-search toolsnya, bisa dipelajari juga, mungkin ada free trial biasanya. Jadi teman-teman bisa coba bagaimana cara menggunakan tools tersebut. Dan biasanya Canva ya, kalau teman-teman sudah pro menggunakan Canva akan sangat membantu sekali. Lalu yang keempat adalah online outreach. Online outreach ini kita sudah mempunyai data, istilahnya data website atau data prospek gitu ya. Nah, outreach ini adalah saat kita mengirimkan email, biasanya menggunakan email untuk menawarkan sesuatu, misalnya menawarkan kolaborasi, menawarkan produk atau service, itu namanya online outreach. Jadi ini juga banyak dicari karena media yang banyak kita gunakan saat ini adalah media online dan digital. Jadi dari beralih dari telepon atau yang zaman dulu Yellow Pages itu, kita sudah beralih ke email atau ke subscription atau newsletter gitu ya. Jadi ini penting bagaimana kita bisa menyusun kata-kata di dalam outreach tersebut supaya tidak terkesan terlalu kita menawarkan jasa atau service tapi dengan cara yang tepat, dengan komunikasi yang tepat. Itu gunanya outreach. Lalu yang email marketing dan management. Nah, ini kelanjutan dari yang sebelumnya tadi ya, online outreach. Jadi email marketing ini di luar sudah sangat jamak, sudah sangat biasa sekali digunakan, terutama untuk blogger dan juga pemilik bisnis dan website. Nah, email marketing ini biasanya menggunakan tool seperti ConvertKit, ada lagi Mailchimp, MailerLite, Mailmunch juga ada, lalu ada beberapa yang digunakan, ada banyak. Cuman yang biasanya digunakan oleh blogger adalah ConvertKit gitu. Email marketing ini adalah saat kita
sudah mempunyai database subscriber atau list building, nah kita secara berkala memberikan atau mengirimkan email yang berisi penawaran, update artikel atau YouTube terbaru, supaya terjadi engagement antara subscriber dengan kita. Nah, tujuan terakhirnya pasti adalah terjadi penjualan. Nah, email marketing ini banyak dicari karena terkadang ada klien yang dia kurang paham bagaimana cara membuat sequence, kemudian bagaimana cara membuat artikel di dalam email marketing tersebut yang bisa menarik untuk engage seperti itu. Jadi dia membutuhkan virtual assistant yang bisa membantu dia di dalam hal-hal tersebut. Nah, untuk toolsnya sendiri seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya, teman-teman bisa cek di Google ya, bisa search apa itu ConvertKit, apa itu MailerLite, apa itu Mailchimp. Nah, itu sebagian kecil tools yang digunakan untuk email marketing. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan lain terkait virtual assistant, bisa komen di kolom komen atau kirim email juga bisa. Nanti saya akan membalas semua komen atau email yang masuk. Jadi, tentang virtual assistant skill, saya cukupkan di sini dulu. Virtual assistant skill in Demandz ya, 5 skills yang paling banyak dicari saat ini. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mempelajari hal-hal atau skill yang nantinya bisa untuk dijual. Terima kasih. Saya akan berterima kasih kalau teman-teman mau subscribe dan share video ini. Thank you.